Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai ancaman keamanan informasi, teknologi dan solusi keamanan informasi, jenis ancaman privasi informasi, konsekuensi pelanggaran privasi informasi, teknologi dan solusi untuk privasi informasi, praktik informasi yang adil dan kebijakan privasi, dan yang terakhir itu regulasi pemerintah tentang privasi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dalam era digital saat ini, informasi adalah aset yang sangat berharga. Namun, di balik kemudahan dan kecepatan teknologi, terdapat berbagai ancaman yang bisa membahayakan data dan privasi kita. Salah satu ancaman utama adalah malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data. Nah, ada juga yang dinamakan phishing, yaitu upaya penipuan dengan menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri informasi pribadi, seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Nah, selain itu, ada serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, yang dapat melumpuhkan layanan online dengan membanjiri server. Ancaman lain seperti ransomware juga sering terjadi, yaitu malware yang mengenkripsi data dan meminta tebusan agar data bisa diakses kembali. Nah, semua serangan ini menunjukkan bahwa keamanan informasi bukan lagi opsi tambahan, melainkan kebutuhan yang sangat mendesak. Baik, selanjutnya yaitu untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut, kita memerlukan teknologi keamanan informasi yang handal. Salah satu teknologi penting adalah firewall yang berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal dan jaringan eksternal untuk memblokir akses yang mencurigakan. Lalu, ada sistem deteksi dan pencegahan intrusi, IDS atau IPS, yang memantau aktivitas jaringan pihak yang tidak berwenang. Protokol seperti SSL atau TLS pada website memastikan data yang dikirim tetap aman. Selain itu, penggunaan multifaktor authentication (MFA) semakin populer untuk memperkuat autentikasi. Dengan MFA, meskipun kata sandi dicuri, penyerang tetap tidak bisa mengakses akun tanpa faktor tambahan, misalnya kode OTP. Dan jangan lupa, backup data juga merupakan solusi penting untuk menghindari kerugian saat data diserang atau rusak. Jenis ancaman privasi informasi. Selain keamanan data, kita juga perlu memperhatikan privasi informasi. Ancaman privasi informasi bisa datang dari pengumpulan data berlebihan oleh perusahaan atau aplikasi yang sering dilakukan tanpa sepengetahuan pengguna. Ada juga pelacakan perilaku online melalui cookies dan teknologi fingerprint yang memungkinkan pihak ketiga mengetahui kebiasaan browsing kita. Kemudian, data leakage atau kebocoran data bisa terjadi akibat kelalaian internal atau serangan dari luar. Kebocoran ini dapat berakibat fatal karena data sensitif seperti alamat, nomor telepon, bahkan informasi keuangan bisa tersebar. Ancaman lainnya adalah social engineering, yaitu manipulasi psikologis agar korban mau menyerahkan informasi pribadi, seperti yang sering terjadi pada penipuan online. Konsekuensi pelanggaran privasi informasi. Jika privasi informasi dilanggar, konsekuensinya bisa sangat serius.
Individu bisa mengalami pencurian identitas di mana data pribadi digunakan untuk melakukan penipuan, pinjaman online secara ilegal, atau transaksi yang tidak sah. Selain itu, korban bisa mengalami kerugian finansial seperti kehilangan uang di rekening bank. Dari sisi psikologis, pelanggaran privasi juga bisa menimbulkan rasa malu, kehilangan rasa aman, hingga stres berkepanjangan. Untuk organisasi atau perusahaan, pelanggaran privasi dapat merusak reputasi, mengurangi kepercayaan publik, hingga berujung pada tuntutan hukum dan denda besar. Karena itu, menjaga privasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut kepercayaan dan tanggung. Dalam menjaga privasi, kita dapat memanfaatkan berbagai teknologi. Contohnya itu ada VPN atau Virtual Private Network. Teknologi ini mengeskripsi lalu lintas internet sehingga aktivitas online kita lebih sulit dilacak oleh pihak ketiga, termasuk oleh penyedia pelayanan internet ataupun peretas. Dengan VPN, kita seolah-olah menjelajah internet dari lokasi yang berbeda, sehingga identitas dan lokasi asli kita terlindungi. Selain VPN, ada juga yang dinamakan Privacy Focused Browser Extension, seperti Adblocker dan Anti-Tracker. Adblocker berfungsi untuk memblokir iklan yang seringkali mengandung skrip pelacak, sedangkan Anti-Tracker mencegah pihak ketiga memantau kebiasaan browsing kita dan mengumpulkan data tanpa sepengetahuan kita. Tidak kalah penting lagi adalah manajemen izin aplikasi. Banyak orang sering mengabaikan izin ini yang diminta aplikasi ketika pertama kali diinstal. Padahal, izin tersebut bisa termasuk akses ke kamera, mikrofon, lokasi, kontak, bahkan pesan pribadi. Misalnya, sebuah aplikasi edit foto yang sebenarnya tidak memerlukan akses ke mikrofon ataupun lokasi, tetapi tetap memintanya. Jika kita tidak teliti, data pribadi kita bisa saja disalahgunakan atau dijual ke pihak lain. Kemudian, kita juga bisa memanfaatkan alat kontrol privasi yang sudah disediakan oleh platform media sosial seperti Facebook, Instagram, atau TikTok. Dengan fitur ini, kita bisa mengatur siapa saja yang dapat melihat postingan kita, siapa yang bisa mengirim pesan ke kita, serta siapa yang bisa menemukan akun kita melalui pencarian. Guna itu sendiri. Sekian, terima kasih. Selain teknologi yang terus berkembang, kita juga harus mengedepankan praktik informasi yang adil, atau yang biasa dikenal sebagai Fair Information Practice atau FIP. Konsep FIP ini lahir sebagai kerangka etika yang membantu organisasi dalam memproses data pribadi dengan lebih bertanggung jawab dan transparan. FIP menekankan beberapa prinsip penting seperti yang pertama ada transparansi, yaitu keterbukaan kepada individu mengenai data apa saja yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan, serta bagaimana data itu akan digunakan dan dibagikan. Yang kedua, ada akses individu, yang berarti setiap orang berhak mengetahui data pribadi apa yang dimiliki oleh organisasi dan berhak meminta perbaikan atau penghapusan jika data tersebut tidak akurat. Yang ketiga, ada keamanan data. Untuk memastikan data dilindungi dari akses ilegal, pencurian, atau kebocoran, mencakup penggunaan enkripsi, kontrol akses yang ketat, serta audit keamanan secara berkala. Yang keempat, ada akuntabilitas, yaitu organisasi harus bertanggung jawab atas semua proses pengolahan data. Artinya, jika terjadi pelanggaran, perusahaan wajib memberikan penjelasan dan menyelesaikan dengan tuntas. Selain menerapkan FIP, setiap perusahaan juga harus memiliki kebijakan privasi yang jelas dan mudah dipahami. Sayangnya, banyak kebijakan privasi yang ditulis dalam bahasa hukum yang rumit, sehingga membuat pengguna kesulitan untuk memahami hak dan kewajiban mereka.
Padahal kebijakan ini seharusnya menjadi sarana komunikasi yang efektif antara perusahaan dan pengguna, bukan sekedar formalitas hukum. Nah, dalam kebijakan privasi yang baik, setidaknya harus dijelaskan jenis data apa saja yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan data, apakah data akan dibagikan kepada pihak ketiga, dan hak pengguna terhadap data mereka, termasuk hak untuk menolak atau menghapus data. Tidak hanya berhenti pada kebijakan internal, banyak negara kini juga sudah menerapkan regulasi perlindungan data pribadi. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah GDPR atau General Data Protection Regulation di Uni Eropa. GDPR memberikan kontrol penuh kepada individu atas pribadinya, termasuk hak untuk dilupakan atau right to be forgotten, dan hak untuk memindahkan data atau data portability. Nah, di Indonesia sendiri, kita memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP yang disahkan pada tahun 2022. Undang-Undang PDP mengatur berbagai aspek, mulai dari hak subjek data, kewajiban, pengendali data, hingga sanksi administratif maupun pidana jika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data. Beberapa hak yang diberikan kepada subjek data antara lain yang pertama itu ada hak untuk mendapatkan informasi terkait pemrosesan data. Yang kedua, hak untuk memperbaiki data yang tidak akurat. Yang ketiga, hak untuk menghapus data tertentu. Dan yang keempat dan yang terakhir itu hak untuk menolak pemrosesan data dalam kondisi tertentu. Nah, adanya regulasi ini mendorong organisasi untuk lebih disiplin dan berhati-hati dalam mengelola data pengguna. Ini bukan hanya tentang kepatuhan hukum, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik. Nah, pada akhirnya perlindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan semata. Kita sebagai individu juga memiliki peran penting. Kita harus lebih peduli, memahami kebijakan privasi sebelum membagikan data, serta lebih berhati-hati saat memberikan izin akses ke aplikasi atau layanan online. Sebagai organisasi, kita harus dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, kita bisa menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan saling menghormati privasi. Mari kita jadikan perlindungan data sebagai budaya bersama, bukan sekedar kewajiban hukum.